Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman.
Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Baik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Ulangan 4 ayat yang ketiga sampai dengan ayat 40. Ya, saudara dengarkan saja. Ya. Ulangan 4 ayat 3 sampai 40 saya baca sendiri. Ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang berbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. 5. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan demikian dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Nah, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. 9. Tapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal ini yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. 10. Yani pada hari itu engkau akan berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadamu, seluruh bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. 11. Lalu kamu mendekati dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung-gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata terdengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 log batu. Dan pada waktu itu aku diberitakan oleh Tuhan Allah Tuhan untuk mengajarkan kepada ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukan di negeri ini kemana kamu pergi untuk mendudukinya. 15. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dan dari tengah-tengah api. 16. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. 17. Yang berbentuk binatang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. 18. Atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Itu justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur gelembungan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. 21. Tapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. 22. Sebab aku akan mati di negeri ini
dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tapi kamu akan menyeberanginya dan mendudukinya negeri yang baik itu. 23. Hati-hatilah supaya jangan kamu lupakan perjanjian Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu. Dilarang kau perbuat. 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. 25. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dan membuat patung menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di matamu Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. 26. Maka aku akan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tapi pastilah kamu punah. 27. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. 28. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu, dari batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengarkan, tidak dapat makan, dan tidak akan dapat mencium. 29. Dan baru di sana engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa kau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memulakan engkau, dan tidak akan melupakan perjanjian yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu dulu menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada seperti terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada demikian pernah terdengar sesuatu seperti itu? 33. Pernahkah suatu bangsa mendengarkan suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengarkan dan tetap hidup? 34. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan coba-cobaan, tanda-tanda seperti mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tanda yang kuat dan dengan racun, dan dengan kedahsyatan besar seperti lakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. 36. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengarkan suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. 37. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa kau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. 38. Untuk menghalau dari hadapan bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa kau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini, camkanlah bahwa Tuhan Allahmu, Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu selamanya. Saudara kasih, ya, hari ini kita masuk di dalam kitab Ulangan. Bagaimana Musa sebentar lagi akan mati. Dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia sudah berdosa, memukul batu 2 kali dengan Harun abangnya, terlebih dahulu sudah dipanggil bahkan Maryam kakaknya. Saudara kekasih, ya, kita mau melihat, ya,
di sini. Berkat apa yang kita raih dari firman Tuhan ini? Musa adalah nabi yang dipakai Tuhan menjadi simbol kebanggaan daripada bangsa Israel sampai hari ini. Bangsa Israel lebih memuja-muja Musa daripada Yesus Kristus, ya, karena bagaimana Musa melakukan yaitu perbuatan-perbuatan mujizat di sana. Tapi sebenarnya mereka keliru, ya, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus adalah Tuhan yang sebenarnya melakukan semuanya. Dan ada 4 poin yang kita ambil dari sini. Jangan melupakan firman Tuhan seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya ini. Kenapa pesan ini sangat penting? Jangan melupakan firman Tuhan. Orang Kristen banyak melupakan firman Tuhan. Kenapa? Buka Alkitab jarang, ya. Padahal sebenarnya apalagi zaman sekarang itu sangat mudah. Tinggal saja download aplikasi Alkitab, ya, mau bahasa apapun ada di sana. Nah, inilah yang dipesankan Musa kepada bangsa Israel. Jangan engkau lupa, ya, jangan engkau lupa untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, kepada anak-anakmu seumur hidupmu. Kenapa harus firman Tuhan yang disampaikan? Karena memang firman Tuhan ini adalah yaitu firman yang hidup. Kalau Israel sebenarnya mereka tidak tegar tengkuk. Perjalanan Mesir sampai dengan tanah Kanaan hanya butuh 2 minggu jalan kaki. Tapi karena mereka itu keras kepala, tegar tengkuk, ya, baru mereka melihat Laut Merah terbelah 2. Mereka sudah melupakan mukjizat tersebut, ya. Baru mereka makan yang enak, minum yang enak, Tuhan sediakan semua. Mereka tidak bekerja. Yang mereka inginkan adalah mereka melakukan firman Tuhan. Tetapi apa? Mereka kerjanya berontak. Kerjanya apa? Bersungut-sungut. Saudara kekasih, saudara bisa bayangkan orang yang bersungut-sungut, orang yang kerjanya hanya berontak, maka dapat kita lihat apa hukuman yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Mereka akhirnya apa? Semua orang yang lahir di tanah Mesir, karena mereka memberontak kepada Tuhan, khususnya yang 12 orang yang disuruh Tuhan mengintai kepada siapa? Kepada tanah Kanaan. Mereka menyebarkan hoax. Kemarin khotbah saya menyebarkan hoax, ya. Kita tidak akan bisa masuk ke negeri tersebut karena mereka di sana ada orang enak yang besar-besar seperti Goliat, ya. Padahal kedua orang, ya, Kaleb dan Yosua berkata, kita akan telan habis mereka. Kenapa mereka beriman? Karena Yosua dan Kaleb telah melihat perbuatan luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Makanya Musa berulang kali berkata, tanyakanlah dari ujung langit sampai ujung langit, mana ada bangsa yang bisa berbicara langsung kepada orang. Tanyakan segala hukum dan peraturan yang diperbuatnya. Kenapa? Inilah prerogatifnya Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kenapa Tuhan memilih, ya, disebut dengan Yahweh, Abraham, Ishak dan Yakub? Yaitu kita nggak bisa ngerti. Itu prerogatifnya Tuhan, itu haknya Tuhan. Ya, tidak ada bangsa yang lain di dunia ini
yang dipilih Tuhan selain bangsa Israel. Amin. Hanya mereka. Jadi kenapa kita menjadi bangsa pilihan? Karena Israel menolak Yesus, maka kita dicangkok menjadi bagian daripada kerajaan Tuhan. Itu persoalannya. Jadi ini kita cangkokan. Nah, jadi firman Tuhan yang diterima oleh Musa dan para nabi-nabi tadi, kita harus sampaikan. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 105 ayat 109, ya kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, makanya selalu kita harus baca firman Tuhan. Ketika Anda bermasalah, baca firman Tuhan, masalah Anda selesai. Ketika Anda berberat, baca firman Tuhan, renungkan, lakukan, Anda dapat jawaban. Karena firman Tuhan itu adalah kata Tuhan sendiri. Jadi firman Tuhan itu menjadi jawaban. Apapun masalahmu, persoalanmu, situasimu, ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, maka Anda dan saya akan hidup. Jadi makanya pesan Musa, jangan melupakan firman Tuhan seumur hidupmu, dan sampaikanlah kepada anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ya, orang kata bilang ada-ada pahaku, ada-ada sampai kemana-mana. Kalau masih hidup seperti siapa? Ya, seperti Alkitab. Ayo, sampai keturunan 4 dia bisa lihat. Saudara kekasih, ya, jangan melupakan, ya, jangan melupakan, tidak boleh melupakan. Oleh sebab itu, bagaimana agar kita tidak melupakan baca firman Tuhan. Ketika Anda baca firman Tuhan, apa yang saudara dapat? Selain masalah terjawab, selain penyakit sembuh, Anda diberikan Tuhan, yaitu apa? Hikmat. Ya, hikmat diberikan Tuhan kepada setiap orang yang setia baca firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu nggak boleh hanya sekali kita baca, harus berulang-ulang. Selesai dari kitab Kejadian, lanjut Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, sampai Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, sampai kepada Wahyu. Selesai, ulang lagi baca. Ya. Makanya ketika Yesus dicobai oleh iblis, kalau kau memang benar-benar anak Allah, jadikanlah batu ini jadi roti. Apa kata Yesus kepada iblis? Hei iblis, ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kita bisa memberikan kita kesehatan, kekuatan, semua. Ya, makanya lagu tadi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika ada sakit, ketika ada bermasalah, ketika dalam situasi apapun, baca firman Tuhan. Tapi orang Kristen zaman sekarang, ya, baca firman Tuhan, ogah-ogahan. Ya, ogah-ogahan. Makanya selalu dibuat gerakan baca Alkitab minimal 5 pasal satu hari. Kemarin saya ketemu dengan orang apa? Ya, orang Chinese. Tadinya dia Kristen Katolik, sekarang jadi apa? Udah tahu katanya. Saya bilang, Anda harus kembali kepada Yesus. Kalau tidak, kemana Anda?
dalam kasih. Dia tawarkan kepada dia keselamatan. Dalam kasih. Kenapa? Karena kehidupan ini ada dua, kehidupan di bumi dan kehidupan di akhirat, kata mereka. Ya, ada orang yang takut kepada Tuhan, makanya saya jelaskan kepada dia, ya, karena dia bilang menurut Katolik bahwa yaitu jiwa sama roh sama. Hanya yang beda tuh, saya bilang enggak, itu terpisah. Nah, roh itu datangnya dari Tuhan. Adam dihembuskan nafas Tuhan, hiduplah Adam. Kemudian ada dalam dirinya jiwa diberikan Tuhan. Dan badan ini yang sakit dicubit, itulah bentuk apa? Pergerakan. Ketika manusia mati, ya, badan kembali ke tanah, roh kembali kepada Tuhan. Jiwa kemana? Itulah saya jelaskan. Jiwa ini masuk pangkuan Abraham ketika dia melakukan firman Tuhan. Amin. Ketika dia tidak melakukan firman Tuhan alias jahat, dia akan masuk siapa? Ke Hades, dunia ke-8. Sebelum nanti terjadi apa yang saya jelaskan kemarin kepada saya dalam kitab Wahyu, hukuman terakhir. Saudara kekasih, ya, makanya di sini tadi dipesankan oleh siapa? Si Musa kepada bangsa Israel, kau jangan melupakan firman Tuhan dan memberitahukan kepada anak cicitmu, cucumu. Ya, ini pesan bagi kita. Gimana caranya itu tadi? Inilah zaman canggih sekarang. Alkitab bisa kita bawa kemana-mana, dimanapun kita bisa baca Alkitab. Gak harus kita pergi ke sana, ke Senen untuk beli Alkitab. Sudah ada Alkitab digital. Itulah yang di HP Anda. Ya, saudara kasih. Jadi ini pesan dan dikatakan juga tadi di dalam kitab apa? Mazmur. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, gak ada kata-kata lain dari tulisan lain, ya, dari cerpen, dari mana saja, gak ada yang berkata demikian. Hanya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadi pelita, terang bagi jalan kita. Makanya baca firman Tuhan, ya, jangan lupa memperkatakan. Yang kedua, berlaku busuk dengan membuat bagimu patung menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan, binatang, ikan batu atau kain dan lain-lain. Kemarin saya ketemu dengan orang Jepang, ya, kerja di Cikarang. Anda bangsa Jepang, saya bilang, penyembah dewa matahari. Gue sangat dari video matahari, berarti dia ateis. Ya, kalau di orang Batak banyak di sana apa? Ganang-ganangan. Saudara tahu ganang-ganangan? Yang terbuat dari batu, ya kan? Pergilah dia ke sana, karena cenderung ini ganang-ganangan ini atau batu yang dibuat ini di mana? Di bawah pohon jabi-jabi. Apa jabi-jabi? Beringin. Datanglah dia bawa ayam. Bawa apa? Bawa ya makanan enak. Datanglah dia. Ombu ngarobi pak ombu besok. Nyaudah si gajah, nyaudah makan dan lalu kasih. Menyembah patung, menyembah ilah-ilah. Ya, pertanyaan, bisa
Bisakah yang kita sembah itu ngomong? Gak bisa kan? Tuhan Allah mana yang bisa ngomong kepada pemilik penganut agamanya? Nih, pergi kalian ke sana itu, ke daerah apa sana? Ke daerah Pluit. Kalau dari sini berarti sebelah kanan. Ada di sana patung Buddha. Terus dia begini. Dia nggak tahu berapa tahun dia bisa begini terus ada begini saja. Dia nggak bernafas. Tapi ditinggikan orang meninggikan menyembah patung tersebut. Apakah dia bernafas? Enggak kan? Makanya Anda dan saya harus datang kepada Tuhan Yesus. Anda datang berdoa, sujud menyembah Tuhan, jungkir balik, nangis, keluarkan air mata satu ember. Kalau belum, sabar bos. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Kenapa? Karena Tuhan izinkan doa-doa tersebut belum dijawab untuk membuat kita harus, itulah nomor 3, sedia. Jadi jangan coba-coba. Zaman sekarang memang orang tak perlu lagi ke patung. Tapi yang disembah-sembah apa? Yang disembah-sembah adalah nih HP disembah-sembah. Kalau di dalam kita dibaca haleluya, tapi yang di dalam ini enggak yang aneh-aneh. Jangan kau sembah buatan tangan manusia. Ada bentuk binatang, ada bentuk ikan, ada bentuk ular, semuanya ada. Makanya jangan berlaku busuk. Makanya ketika Israel yang di bawah pimpinan Yosua, setelah mereka menghancurkan kota Yeriko, 37 kerajaan yang mereka hapuskan, yang mereka babat, mereka bunuh, baik manusianya, baik rajanya, semuanya mereka bunuh. Kenapa? Apa jawabannya? Karena mereka adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan, alias mereka adalah penyembah berhala. Ketika engkau menyembah berhala, lihat, tinggal menunggu waktu. Makanya saya bilang sama yang muda tahu ini, lo harus kembali kepada Yesus. Jadi aku nanti menyalibkan Yesus 2 kali. Saya tidak menahu, pokoknya datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Masalah pengampunan itu urusan Tuhan, saya bilang. Ya, jangan berlaku busuk. Jadi 39 kurang lebih kerajaan yang orang Israel babat karena mereka penyembah berhala. Orang Batak tetap masih banyak penyembah berhala. Halo, laki-laki nih, ada gak di dompetmu ini ada sesuatu apa? Saya mau tanya, masih ada gak kau simpan-simpan? Halo, nih, yang dari apa nih? Halo, dia saya nih, yang pasti bilang kita tanya. Bapak dari Ambon, ini dari Kupang, masih ada gak di dalamnya? Pelet. Kalau kau pokoknya yang pelet, hati-hati, iblis akan apa? Menghancurkan. Jangan berlaku busuk. Makanya Musa berkata, jangan berlaku busuk. Makanya banyak orang Israel mati karena menyembah Baal Peor.
Ya, Baal Peor. Udah jelas-jelas Tuhan berkata kepada mereka, akulah Tuhan Allah yang kau sembah. Jangan ada Allah di langit, bumi, dan di bawah bumi. Itu hukum pertama, ya. The Ten Commandments yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, 10 hukum. Ya. Tetapi mereka masih berlaku busuk. Makanya anak muda-muda, jangan kau berlaku busuk. Jangan kau tinggi-tinggikan HP-mu, lupa engkau beribadah kepada Tuhan. Catat ya. Jangan engkau lupa beribadah kepada Tuhan gara-gara engkau sibuk dengan HP-mu. Berarti HP-mu adalah sebagai Baal Peor. Ya, orang Kristen banyak sekarang sibuk dengan HP-nya. Ini banyak ini apa? Katanya banyak berkat. Sibuk dia main apa? Main judi online. Ya. Kemarin saya baca, masih banyak kan di Surabaya ada seorang laki-laki menjual rekening. Saudara tahu rekening? Jadi dibuat rekening ini, rekening atas namanya sama teman-temannya, dijual kepada judi online. Di antara Anda masih ada suka judi online? Nah, kalau Anda suka judi online, hari ini kita sampai di TikTok. Darah kasih. Nih, sekarang nomor 3. Ini paling salah di sini. Ya. Engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataan yang kau dengar dari tengah-tengah api memberikannya kepadamu menjadi milik pusaka. Saya mau tanya, ada yang belum punya rumah? Jangan sakit hatimu kalau saya bilang, nih, kenapa belum ada kita milik pusaka? Karena kita tidak berlaku setia kepada Tuhan. Ya, catat ya. Kenapa kita belum memiliki pusaka? Karena kita tidak berlaku setia kepada Tuhan. Ditambah dengan sekarang ubah-ubahan, beribadah gak karu-karuan. Yang disalahkan gereja, yang disalahkan adalah Tuhan. Tuhan tidak memberkati aku. Nih, tangkap ya, nih. Kenapa sampai hari ini belum memiliki pusaka? Maka jawabannya sekarang begini. Tuhan, aku sudah sekian tahun begini di bumi ini. Aku minta kepadamu milik pusaka. Itu katakan kepada Tuhan, kau akan dapat milik pusaka. Kau melihat api yang besar dan segala perkataan yang kau dengar dari tengah api memberikannya kepadamu menjadi milik pusaka. Karena apa? Janji Tuhan adalah ya dan amin. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan apa? Ya, hidup kita susah. Makanya kemarin khotbah saya di YouTube, siapa yang tidak mengikuti zaman, ya, akan digilas zaman. Artinya cara berpikir kuno yang disalahkan adalah zaman. Zaman sekarang kan begini, aku kan gak bisa begini, aku kan gak bisa begini, aku kan gak bisa begini. Yang disalahkan adalah orang tuanya karena dia gak sekolah sarjana. Kemarin itu buat saya, bukan karena Anda IP-nya tinggi atau kau lulus cum laude. Saudara tahu cum laude? Karena si Lena. Tapi kalau kau tidak mau adaptif, tidak mau engkau kreatif, tidak mau engkau menyesuaikan diri, tidak mau kau belajar itu secara dunia dan ini tadi secara rohani, tidak kau berlaku setia kepada Tuhan,
Dalam dirimu selalu ada apa? Berhala nomor 2. Hati-hati ya. Milik pusaka itu tidak kau dapati. Jangan sakit hatimu kepada saya. Nama Tuhan, itu perkataan Tuhan, bukan perkataan saya. Ya. Itu perkataan Tuhan, bukan kata-kata saya. Saya tidak mau menghakimi Anda. Itu firman Tuhan. Di keras ini, engkau melihat api yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api, memberikannya kepadamu menjadi milik pusaka. Artinya kalau nih firman Tuhan ini kita tolak, kita kerjakan, kita lakukan, karena di sini semua pedoman, pasti hidup kita diberkati. Hidup kita akan mengalami apa? Masa yang penuh cerah. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan bagi manusia bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang masa penuh dengan harapan. Jangan, makanya saya anak muda, kalau kau sarjana, jangan kau bangga karena IPK tinggi, karena kau lulus cum laude. Tapi kalau kau tidak mau takut sama Tuhan, semua adalah omong doa. Ya, hati-hati. Ini firman Tuhan ini memang keras banget. Mungkin lebih keras daripada besi, tapi berkatnya luar biasa. Musik, udah tempat musik sudah datang ke depan. Mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjanamu untuk memuliakan. Tuhan melihat hanya orang yang tunduk. Tuhan memberkati orang yang setia dan taat. Musa aja sudah pilihan Tuhan karena dia melanggar firman-Nya. Dia tidak ikut masuk tanah perjanjian. Saudara kasih bayangkan. Tapi karena Yosua dan Kaleb taat dan tahu kepada Tuhan, akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian dan memiliki pusaka. Maka berkatakan ini dalam dirimu setiap hari. Engkau yang belum memiliki pusaka, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau milik pusaka tersebut. Tapi lagu tadi ikuti, mengiring Tuhan seumur hidupmu. Takutlah akan Tuhan, ya, takutlah akan Tuhan. Seperti lagu tadi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, saya tidak menyakiti hati Anda, nggak mau. Tapi ini perkataan Tuhan. Saya tidak tambah-tambahkan. Ini kata Tuhan. Saudara baca dari
pasal tadi. Sebab itu nomor 4, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budi. Amsal 1 ayat 7 dikatakan, ini bahasa dari sana. The fear of the Lord is the beginning as the knowledge. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini adalah firman yang selalu saya ingat waktu saya SD. Amsal 1 ayat 7. Ya. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Manusia punya akal budi. Catat ya. Manusia punya akal budi. Hewan tidak punya akal budi. Jadi hanya manusia punya akal budi. Oleh sebab itu, saudara bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Maka kita sebagai orang percaya, takutlah sama Tuhan. Apa yang mau kita banggakan di dunia ini? Anda hitung sendiri umur Anda. Hitung sendiri umur Anda. Mau berapa tahun lagi Anda di bumi ini? Tapi kalau hidup kita hanya bijak sini, gak pernah bijaksana, dan tidak pernah memiliki akal budi, kasihan diri kita sebagai umat pilihan. Ya. Dan kekasih. Mulai dari kemarin kita ulang tahun, saudara lihat kebanjiran kan? Datanglah ini si keluaran, barulah jalan kita ini kan, akhirnya masuklah aspal yang diambil dari jalan yang kerkorok. Akhirnya datanglah hujan, terjadilah gelombang. Kalau kita naik motor adalah gelombang tsunami, turun naik. Ya, si Ani naik motor, kalau gojek Mama Ani bisa terbang. Akhirnya apa? Aduh, gimana kita ini gereja kalau kita biarkan begitu? Akhirnya kita upayakan tambal-tambal. Ya, saya pikir gereja bukan hanya 4 tembok. Gereja itu harus menjadi berkat, berbagi dengan komunitas. Khotbah saya kemarin, akhirnya apa? Kita suruh tukang untuk memberesinya, masih ada di sana. Saudara kekasih, hidup ini harus bijaksana. Jangan kita pikirkan hanya ego kita. Tak pernah memikir orang lain, diriku juga kurang. Manusia itu tak pernah berkecukupan. Yang penting kita apa? Hidup bijaksana. Bagaimana biar jalan kita baik, kita lakukan. Hidup bijaksana, bukan bijak sini. Hidup dengan akal budi. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sekolah, kita harus bijaksana. Kita harus memiliki akal budi. Oleh sebab itu, di nomor 3 ini, saudara mau minta kepada Tuhan, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkatakan kepada Tuhan biar Anda mendapat milik pusaka. Itu katakan kepada Tuhan. Jangan kau bimbang, jangan kau ragu. Kalau sampai hari ini belum kau memiliki milik pusaka, nih firman Tuhan yang sudah ditulis, ikuti. Musik A. Oh, usah kau takut.
takut, jangan kau bimbang, jangan kau cemas. Ada Tuhan Allah yang menyertai-mu. Mari kita berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Ya berkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah. Orang bersyada, bayar bersyada. Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya berlimpah. Mari angkat tanganmu. Kau yang belum memiliki milik pusaka, kau datang kepada Tuhan menyerahkan. Kau tidak usah malu. Apa yang diperkatakan Tuhan itu juga berlaku bagi kita. Asal kita setia dan taat, asal kita tidak berlaku busuk dan menyampaikan firman Tuhan setiap hari kepada hati kita, kepada kepala kita, dan kepada keluarga kita. Itu yang Tuhan inginkan. Itu pekerjaan yang tidak susah. Kalau selagi engkau adalah orang percaya, lakukan. Minta kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Aku mau Tuhan milik pusakaku. Karena seperti tadi, Allah yang El Shaddai, yang mereka sebut dengan Yahweh, Allah El Shaddai dan Elohim, itu yang penuh berkat. Di kita sebut dengan Tuhan Yesus. Dia pasti memberkati Anda. Dia memberkati saudara. Anda tidak usah bingung, Anda tidak usah ragu, karena Dia berjanji akan memberikan kepada Anda masa depan yang penuh dengan harapan. Asal Anda sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, milik pusaka itu Tuhan akan sediakan. Setia engkau di dalam ibadah, setia engkau dalam pembacaan firman, setia engkau menyembah Tuhan, setia engkau dalam pekerjaanmu, dan hiduplah bijaksana dan berakal budi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kembali naikkan pujian ini dari awal. Tak usah ku takut, Allah